ketemu lagi bersama gue Kadia GC. Apa kabar kalian semua dimanapun anda berada? Semoga sehat selalu. Kali ini Kadia akan review sebuah film yang berjudul Sans Repeat 2022. Film ini menjelaskan tentang agen kepolisian yang menabrak seseorang sehingga tewas di tempat. Akan tetapi yang ditabrak adalah bandar narkoba terbesar di dunia ini, sehingga keuangannya menjadi terbengkalai. Ketika diselidiki oleh orang yang menabrak bandar narkoba tersebut, usut diusut, ternyata uangnya sangat banyak sekali, sehingga para kepolisian ini mengusut kasus ini sampai ke pengadilan. Apakah uangnya akan selamat atau orangnya yang akan selamat? Kita lihat saja nanti. Seperti biasa, jika kalian suka, subrek saja. Tanpa berlama-lama, siapkan posisi, jangan berkedip bersama Kadia mempersembahkan. Quoi encore? Elle est où la clé de ton casier? Di awal film diperlihatkan ada seorang laki-laki agen kepolisian yang bernama Thomas. Di tengah perjalanan, Thomas mengalami kecelakaan menabrak seseorang sampai terkapar jauh. Dengan langsung sigap, Thomas memeriksa orang itu. Ketika diperiksa, ternyata orang itu sudah meninggoy. Dengan kejadian ini, Thomas langsung kesal. Ditambah lagi, di kejauhan ada mobil polisi yang mendekat. Thomas langsung sigap untuk menyembunyikan mayat korban supaya tidak terlihat oleh polisi yang akan lewat. Ketika Thomas deg-degan apakah polisi itu akan lewat, ternyata polisi itu tidak lewat mengalami mobil Thomas, tetapi malah menyamping. Inilah keberuntungan Thomas. Dengan sigap, Thomas langsung dimasukkan saja ke dalam bagasi mobil dan ditutupnya oleh baju berjas. Disinilah Thomas langsung berangkat. Kesialan Thomas terus bertubi-tubi. Di tengah jalan ada razia khusus di akhir tahun, sehingga Thomas pun menjadi panik karena pas ditanya STNK dan SIM. Tapi apalah daya, ternyata SIM-nya itu berada di jas di belakang jok mobil, sehingga Thomas langsung keluar untuk menjelaskan bahwa saya juga adalah letnan yang bergabung kepolisian. Ne touche pas à ma caisse, toi, s'il te plaît. Touche pas à ma... calme-toi là-haut. Attrape-le. Perkelahian itu diakhiri dengan menunjukkan Thomas kartu identitasnya, dan semua polisi yang bertugas langsung tunduk kepada Thomas, tetapi Thomas tetap kesal dan pergi dari sana. Ya, inilah mungkin hari kesialan Thomas yang berlipat 11-12, sehingga menemui ke rumah sakit karena hari ini juga ibunda Thomas telah meninggal. Di sana sudah ada anak Thomas yang sedang menyambut sang ayah, dan ada juga istri tercintanya yang sudah menyambut Thomas juga, bahwa ibunda sudah ada di peti mati dan semuanya harus segera diurus oleh Thomas. Para petugas upacara kematian sudah ada di sana menunggu Thomas untuk memberikan doa kepada ibu tercinta dan memberikan barang berharga yang terakhir. Setelah diberikan, semua peti mati itu sudah ditutup rapat-rapat di bak beton supaya tidak kabur. Di sisi lain, Thomas melihat seluruh ada ruangan ini. Ternyata ada ventilasi udara, termasuk juga ada CCTV, dan Thomas langsung saja keluar untuk melihat ventilasi udara ini keluar dari mana. Nah, di sanalah Thomas mempunyai rencana yang sedikit gila, membobol ventilasi udara.
Selang beberapa waktu kemudian, Thomas dengan rencana yang akan dilakukannya membawa balon ke dalam ruangan peti mati sang bunda. Di sana langsung menyogok sang petugas untuk memberikan waktunya kepada ibunda karena Thomas ingin merenung. Sebenarnya mau melakukan rencana gila. Bien, c'est bien ça. Dengan bermodal mainan anaknya yang dipinjam, suara itu bergema sampai keluar sehingga banyak sekali petugas yang akan datang ke ruangan Thomas. Di sanalah Thomas langsung bergegas untuk membuka peti mati supaya bisa memasukkan mayat tersebut ke dalam peti mati bunda. S'il te plaît, raccroche. Untung saja handphone yang berada di dalam peti mati itu sudah mati sehingga Thomas berhasil lolos. Upacara kematian berlangsung dengan lancar sehingga semua orang menjadi kebingungan kenapa bobot mayat ini menjadi berat bagaikan 2 orang. Setelah selesai melakukan upacara, Thomas langsung nongkrong dan akan membuat kesempatan. Di sana ada mobil polisi yang parkir sembarangan. Inilah kesempatan Thomas untuk beraksi. Tanpa ragu, Thomas langsung menabrak mobil polisi itu yang parkir sembarangan. Langsung menunjukkan bahwa dia adalah letnan dan menyalahkan polisi tersebut mendapatkan asuransi. Memang cerdas, Thomas membetulkan mobilnya tanpa biaya karena mendapatkan asuransi. Di sisi lain, selang beberapa waktu Thomas berada di kantor polisi yang sedang berbincang-bincang sama temannya karena banyak sekali kejadian yang aneh di beberapa waktu kemudian. Di sisi lain juga ada temannya yang datang langsung memerintahkan bahwa ada tugas penting yang dilakukan oleh kita semua di lapangan. Tanpa basa-basi, Thomas dan kawan-kawannya langsung saja bersiap-siap melakukan persiapan untuk melakukan misi dan bersenjata lengkap karena yang akan kita ringkus adalah orang yang hebat. Inilah foto orang yang akan kita ringkus, bandar narkoboy terbesar. Ketika dilihat-lihat, ternyata itu adalah bandar narkoboy yang telah ditabrak Thomas semalam. Semua orang belum mengetahuinya. Tim Thomas dan kawan-kawannya sudah berada di TKP alias tempat kejadian penarkobaan. Inilah bandar narkoboy, dari seluruh beluknya ternyata tidak ada kehidupan. Mungkin saja mereka semua sudah kabur. Thomas melihat seekor anjing dan langsung diikuti oleh Thomas. Anjing itu mau kemana? Ketika diikuti oleh Thomas, ternyata anjing itu menunjukkan ada bekas kejadian semalam Thomas. Karena ada rem di sana yang tersisa, termasuk juga darah yang tersisa di sana, terjadilah tabrakan. Tiba-tiba saja ada kepolisian yang datang dari tim lain untuk menyelidiki tabrak lari. Di sanalah mereka semua berbincang-bincang dan akan melihat CCTV yang ada di sana.
Selang beberapa waktu kemudian, Thomas cemas terhadap apa yang sudah terjadi dan menerima telepon dari seseorang. Telepon itu adalah orang yang misterius dan mengajak Thomas ke tempat parkir karena ingin mengetahui dari jasad yang telah dikubur bersama ibunya. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, orang itu langsung menabrak dan menunjukkan telepon genggam bahwa itu adalah orang yang menelepon Thomas. Selang beberapa jam waktu kemudian, Thomas dihubungi lagi dan orang itu sudah berada di rumah Thomas mengincar anak dan istrinya. Mau tidak mau, Thomas langsung bertindak. Akhirnya si bandar narkoba itu sudah dikeluarkan dari pemakaman ibunya dan langsung mengambil handphone si tersangka, sehingga Thomas langsung datang ke TKP tempat kejadian penarkobaan itu supaya melihat apa yang ada data di handphonenya. Melihat ada beberapa berkas, langsung Thomas amainkan supaya bermanfaat di kemudian hari. Dengan seperti itu, Thomas pun langsung kembali dan menurut dokumen ada suatu kunci yang sedang tertanam di tubuh tersangka. Maka Thomas langsung mengambilnya. Tiba-tiba saja temannya datang meringkus Thomas karena melakukan kejahatan. Thomas dipergok oleh temannya, mau tidak mau langsung ditodongkan senjata oleh kawannya karena melakukan pembunuhan terhadap seseorang, termasuk juga pembongkaran makam ilegal tanpa petugas. Langsung Thomas dibawa ke tempat untuk diinterogasi dan langsung saja Thomas akan dibui oleh temannya. Thomas langsung dikeluarkan oleh temannya karena masih punya hati nurani. Orang misterius itu langsung menghubungi Thomas untuk berjalan beberapa langkah, tetapi lalu tiba-tiba Halo. sungguh tanpa diduga, kontainer yang besar itu terjun dari atas langit menimpa kawannya yang berada di dalam mobil, sehingga Thomas semakin terpukul. Udah mah keluarganya diancam, temannya direnggut nyawanya, akhirnya Thomas pun langsung akan beraksi. Thomas langsung datang ke kantor untuk mengambil semua peralatan tempur karena akan meringkus orang misterius tersebut. Sehingga Thomas langsung bersiap-siap dan bergegas menuju orang yang sangat misterius. Di sana Thomas langsung memegang suatu alat peledak yang sangat besar, dimasukkan ke dalam si mayat supaya bisa meledak ketika diserahkan jasad si mayat. Selang beberapa waktu kemudian, Thomas tiba di tempat perjanjian bersama orang misterius. Di sana orang itu tidak boleh mendekati dan harus memberikan mayat itu ke dalam bagasi. Thomas pun langsung diperiksa. Dikarenakan itu hanyalah kunci mobil saja, Thomas langsung dibebaskan, akan tetapi memijit tombol bom yang ada di mayat itu, sehingga Thomas pun akan ngabret untuk menjauh. Akan tetapi ketika Thomas akan menjauh, mobil itu malah mundur mendekati Thomas dan masih mengobrol dengan si orang misterius itu. Sehingga apa yang terjadi, Thomas pun langsung bergegas untuk menjauh saja.
Pertarungan yang sangat sengit sehingga para petugas sudah datang ke TKP. Thomas yang terluka dan bersalah langsung dibawa ke kantor polisi untuk diadili. Ketika Thomas diinterogasi, Thomas kena hukuman karena sudah membongkar kuburan dan menabrak lari seseorang sehingga Thomas dipecat dari kepolisian. Selang beberapa hari kemudian, Thomas datang ke suatu tempat bengker. Di sana ada kunci yang sudah disediakan oleh bandar narkoboy itu, sehingga si Thomas langsung membuka bengker itu yang berisi. Kita lihat saja. Anjay, uangnya banyak banget, pasti tidak akan habis sampai 7 turunan. Ya, disinilah film pun telah berakhir. Bagaimana kawan-kawan semuanya film yang satu ini? Pasti semua orang pengen akhir cerita yang bagus. Seperti film yang ini, mendapatkan uang yang sangat banyak. Hikmah yang bisa kita ambil di tempat ini adalah semua masalah jangan sampai dijadikan masalah lagi, apalagi kepepet sampai melakukan apa yang diinginkan sehingga menghalalkan segala cara. Oke lah, kalau begitu kawan-kawan semuanya, jagalah komunitas yang baik sehingga teman-teman kita pun sama seperti itu. Oke lah, terima kasih yang sudah menonton. Kami ucapkan terima kasih. Asoy subrek.